Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel Devotion from Home. Saya berdoa agar Anda selalu berjalan dalam iman dan ketaatan kepada Kristus Yesus, Tuhan kita. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari beberapa ayat di Markus 4. Ayat 1 dan 2 berkata, "Pada suatu kali, Yesus mulai mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya, mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka." Kemudian Markus 4 ayat 10 dan 11 berkata, "Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, 'Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan.'" Ayat 33, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Yesus mengajar banyak hal kepada orang banyak, sebagaimana Markus 4 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Tetapi Yesus juga mengajar murid-muridnya dalam konteks yang lebih kecil, sebagaimana tertulis di Markus 4 ayat 10 dan 11 serta ayat 33 dan 34. Untuk membuat kita lebih mengerti makna dari ayat-ayat tersebut, izinkan saya membacakannya dalam versi ESV. Dikatakan ayat 10, "When he was alone, those around him with the 12 asked him about the parables, and he said to them, 'To you has been given the secret of the kingdom of God, but for those outside, everything is in parables.'" Ayat 33, "With many such parables, he spoke the word to them as they were able to hear it. He did not speak to them without a parable, but privately to his own disciples, he explained everything." Versi The Message berkata, "When they were off by themselves, those who were close to him, along with the 12, asked about the stories. He told them, 'You have been given insight into God's kingdom. You know how it works, but to those who can't see it, yet everything comes in stories, creating readiness, nudging them toward receptive insight.' With many stories like this, he presented his message to them, fitting the stories to their experience and maturity. He was never without a story when he spoke. When he was alone with his disciples, he went over everything, sorting out the tangles and untying the knots." Sewaktu murid-murid sendirian bersama Yesus, when they were off by themselves, mereka yang dekat dengan Yesus, those who were close to him, Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan murid-muridnya. Yesus menguraikan dan menjelaskan kepada murid-muridnya apa yang ia ajarkan sebelumnya dengan lebih jelas dan lebih terinci. Hal-hal yang sebelumnya tersembunyi bagi mereka dan bagi orang banyak, dalam konteks tersebut, mereka menjadi mengerti rahasia tentang kerajaan Allah. Ayat 34 memberikan penekanan penting yang menjadi pesan devotion kita hari ini.
Dikatakan, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Versi ESV berkata, but privately to his own disciples, he explained everything. Bagi murid-murid Yesus waktu itu, waktu pribadi dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting dan berharga bagi mereka untuk dapat mengerti rahasia kerajaan Allah. Waktu di mana hanya mereka bersama Yesus, terlepas dari kebisingan dan keramaian orang banyak. Saat di mana mereka mendengar Yesus menguraikan segala sesuatunya, sehingga mereka mengenal Yesus secara pribadi, sehingga mereka mengerti setiap hal yang Yesus ajarkan kepada mereka. Sebagaimana murid-murid waktu itu, demikian juga kita hari ini. Betapa pentingnya dan berharganya waktu pribadi bersama Yesus. Pertanyaannya bagi kita, kapan terakhir kali Anda sendirian bersama Tuhan saja, berada dalam keintiman, kedekatan bersama Yesus, tanpa diinterupsi, diganggu oleh keramaian? Bagi kita hari ini, keramaian adalah bentuk interupsi, mungkin seperti pesan singkat di handset kita, atau pop-up notification, atau juga bahkan update social media scroll. Keramaian juga bisa dalam bentuk kesibukan pekerjaan atau bahkan pelayanan yang dapat secara kita tidak sadari menggeser prioritas hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan ingin bersekutu secara pribadi dengan Anda. Jesus wants to have private time with you, off by yourself and close to Him. Saya mengajak Anda melakukannya hari ini. Sesederhana menekan power button perangkat Anda, menghentikan semua keramaian yang berusaha menerobos privasi Anda dengan Yesus. Ya betul, menonaktifkan bukan sekedar menaruhnya ke dalam mode silent. Ambil waktu pribadi dengan Tuhan hari ini. Berdoa, bertanya kepada Tuhan, dan dengarkan apa yang Roh Kudus katakan kepada Anda. Dengar ayat-ayat firman Tuhan yang Ia ingatkan kepada Anda. Kerinduan dan doa saya hari ini, langsung setelah video singkat ini, atau kapanpun pada hari ini, bahkan pada hari-hari ke depan, Anda dapat melakukan waktu pribadi dengan Tuhan secara rutin, tanpa diinterupsi oleh keramaian. Tuhan ingin bersekutu secara pribadi dengan Anda. Jesus wants to have private time with you, off by yourself and close to Him. Tuhan Yesus memberkati.